Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, menging, anggar kepadakan menging. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, senantiasa marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa istiqomah di dalam menjaga amal-amal solih kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga seluruh ketaatan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Jamaah rahimakumullah, maaf sedikit terlambat nggih. Tadi ngedeng kok ya Pak. Untuk air juga. Nggih. Tapi enggak apa-apa, masih ada setengah jam. Ini maghribnya sekarang jam berapa? 18 lebih 5. Ya, artinya masih ada 30 menit kurang lebih ya. Ya, kita manfaatkan. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas mengenai sulitnya menjaga pahala amal soleh kita. Ya. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita berusaha untuk melakukan amal-amal solih. Kita setiap hari berusaha untuk bisa berjuang keras, untuk berjihad, mencoba mengalahkan hawa nafsu kita. Dari mulai pagi hari, dari mulai malam tadi, ketika kita bangun untuk makan sahur, kita sudah mulai berjihad, mengesampingkan rasa ngantuk, ya, mengesampingkan rasa apa? Ya, ketika panjenengan mengenyang tidak biasa bangun malam, suruh makan malam, ya rasanya mungkin tidak begitu enak, ya. Ya, tapi mengingat itu sebuah kebutuhan, maka kita berusaha untuk memaksa diri kita untuk memakan sedikit agar bisa menambah energi sehingga bisa melaksanakan puasa. Ini perjuangan, ya. Ini perjuangan. Lalu setelah sahur kita sudah berusaha untuk menghilangkan rasa malas kita, rasa kantuk kita. Ya, rasa sudah ngantuk ditambah wareg ya tambah ngantuk malih gina betul. Ya, kalau kita tidak berjihad pasti kita bersahur pengennya ya ngeliker turu. Itu ya, kita berjihad untuk melakukan sholat subuh, dan setelah itu mungkin istirahat sebentar, lalu kita berjihad di dalam mencari dunia ngodeng nggih. Dan seterusnya sampai sore hari ini kita masih berusaha bersungguh-sungguh untuk beramal soleh. Ini butuh perjuangan, gitu betul? Kita beramal soleh setiap hari butuh perjuangan. Di tengah-tengah keadaan manusia yang sangat sibuk,
Di tengah-tengah banyak godaan. Ya, banyak godaan. Masing-masing kita, ya kalau mau dikatakan sibuk, ya semua orang sibuk. Gini betul. Tapi bagaimana kita menyempilkan, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa? ya, ya, meluangkan waktu kita, di mana ketika memang kaum muslimin kita diajari setiap hari untuk berdisiplin terkait waktu. Ibadah ini butuh disiplin. Kehidupan dunia butuh kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, maka kita akan semakin tertinggal di belakang. Kadang ya, karena ketidakdisiplinan kita tidak mendapatkan dunia maupun akhirat. Ya, karena tidak disiplinnya kita, maka kita tidak bisa mendapatkan dunia dan akhirat. Akan tetapi ketika kita bisa disiplin terkait waktu kita, maka kita akan bisa menjalankan semuanya. Kita mendapatkan amal-amal dunia dan juga sekaligus tidak meninggalkan amal-amal akhirat. Ini yang harus kita manage itu, diatur waktu kita, ya, diatur waktu kita agar benar-benar kita maksimal dalam urusan dunia, maksimal sekaligus juga maksimal dalam urusan akhirat. Ya, ini makanya amal-amal yang sudah kita lakukan dengan penuh perjuangan ini juga belum tentu wutuh. Ya, belum, maksudnya apa? Belum tentu wutuh sampai kita mati. Belum tentu. Panjenengan sudah sholat, contoh begini. Sudah sholat, sudah puasa, sudah haji bahkan, ya, sudah sampai umur 60. Qadarullah panjenengan digoda syaitan, ya, digoda syaitan untuk melakukan kesyirikan. Ya, melakukan kesyirikan, sekali melakukan kesyirikan, misalnya seperti itu, ya, apa yang terjadi selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun beramal gugur hanya karena dosa yang dilakukan ketika waktunya umurnya sudah 61, misalnya seperti itu. Ya, ini sangat disayangkan. Makanya sulit, ya, para ulama sulit. Beramalnya sulit, menjaga amalnya lebih angel. Kita berpuasa, berjuang, ya, berjuang untuk bisa berpuasa dari mulai malam. Beramalnya kita butuh berjihad, akan tapi menjaga agar pahala puasanya tetap itu lebih susah daripada puasanya. Ngira betul? Angger kur orang madang orang minum ta bayi betayeng. Gila betul, ya. Kalau hanya orang mangan, orang karo nginum, ya, ya anak-anak kecil itu semuanya, ya, sudah bisa berpuasa yang model seperti itu. Kita tingkatannya bukan seperti itu, ya. Kita sebagai orang dewasa semestinya harus sudah meningkatkan puasa kita, minimal seluruh lisan kita berpuasa. Mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, bahkan hati kita berpuasa. Seluruh anggota tubuh kita ikut berpuasa. Ini. Karena kalau tidak maka akan sia-sia puasa kita. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, kurcencot karo ngelaktok ora oli pahala. Makanya kita penting untuk berusaha menjaga pahala amal solih kita, ya, agar supaya apa? Agar kita nanti ketika meninggal dunia mendapatkan amal solih kita, ya kita seperti yang kita harapkan. Kita punya pahala sholat, pahala puasa. Jangan sampai nanti di alam akhirat nyong jebulane ora oli apa-apa.
Ini berbahaya. Makanya ketika penting untuk kita memahaminya. Jemaah rahimakumullah, sebelumnya saya sampaikan beberapa dasar-dasar pemikiran kita untuk senantiasa kita menjadikan motivasi, ya, motivasi agar kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik tentunya. Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya kita nanti baik di dunia maupun di akhirat itu bergolongan-golongan, berkelompok, bertingkatan-tingkatan sesuai dengan amal masing-masing. Kita nanti berada di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Ya. Kelompoknya yang senengnya karo Fir'aun, ya akan barang karo Fir'aun. Sing senengnya karo artis, ngomong barang karo artis. Itu dengar. Ya, kita semuanya seperti itu. Ya, kita berharap kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama beliau dalam satu sop rombongan besar. Ya. Akan tetapi banyak hal yang membuat kita mungkin tersisih. Dan kita, kalau kita tidak mengetahuinya, kita bisa saja tersisih dari rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengisyaratkan bahwasanya kita kaum muslimin nanti akan terbagi menjadi 3 kelompok besar. Dalam Al-Quran Allah berfirman surat Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa arasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hambaku, hamba-hamba kami. Ya. Agama Islam diwariskan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah daripada seluruh umat manusia. Jadi kalau panjenengan, kita semuanya alhamdulillah dipilih oleh Allah sebagai orang Islam, ini yang diisyaratkan oleh Allah. Kita harus bersyukur. Di antara hambanya, dari manusia yang berapa jumlahnya? Sekarang manusia itu sekitar berapa miliar? 8 miliar nggih. Apa tahu ngitung? Itu ya. Cereng nggih, cereng media. Di antara manusia yang banyak, yang muslim itu sekitar sepertiganya. Sekitar 1,5 miliar. Di antara 1,5 miliar ini yang muslim temenanan juga mungkin hanya sepertiganya. Ya. Di antara yang sepertiga ini yang muslim yang benar-benar muslim menjalankan sholat dan sebagainya itu lebih sedikit lagi. Dan kita alhamdulillah menjadi manusia-manusia yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mewarisi kitab, artinya menjalankan agama ini dengan benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini sebuah kenikmatan, sebuah anugerah, sebuah rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Berapa banyak ya kalau kita bandingkan, ya tidak usah jauh-jauh. Yang di sini ya di RT berapa ini? RT telu ya, RT itu RT 6 ya, yang berada di masjid dengan yang di luar masjid akan begitu. Gambarannya tidak usah jauh-jauh, oke? Tidak usah jauh-jauh. Makanya kita harus sangat bersyukur. Allah sudah memotivasi kita untuk mau menjalankan, untuk bisa menjalankan amal solih ini hanya karena rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Makanya Allah melanjutkan setelah mengabarkan terkait orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan, untuk bisa menjadi seorang muslim mukmin dan muhsin. Lalu Allah melanjutkan dengan kalimat wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun
wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah. Ada 3 kelompok manusia secara garis besar, kaum muslimin. Yang pertama adalah kaum muslimin yang menzolimi dirinya sendiri. Yang kedua kelompok yang muqtasidun, yang pertengahan, dan kelompok yang sabiqun bil khairat, yang bersegera atau yang terdahulu menjalankan kebaikan-kebaikan. Inilah 3 kelompok kaum muslimin yang dikabarkan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan pertanyaannya, panjenengan masuk kemana ini? Ini tidak ada ada tiga tingkatan, ya, tiga tingkatan dari kaum muslimin yang nanti akan masuk ke sorga, ya, yang nanti akan masuk ke sorga. Panjenengan harus berada di salah satu tingkatan tersebut, jangan sampai di luar. Jangan sampai berada di luar, ya. Tadi tingkatan yang pertama adalah muslim yang menganiaya diri mereka sendiri. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan antara amalan solih dan amalan tolih. Mencampur aduk antara amal solih dan amal yang buruk. Itu maksudnya. Itu. Salat iya, puasa iya, tapi esi ngelombok misalnya, ya. Esi apa lagi? Banyak, ya, banyak dosa-dosa yang dilakukan. Ini yang dikategorikan sebagai kaum muslimin yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan kemungkinan besar kita masih berada di golongan yang ini. Gini bang, ini. Ya karena kita mungkin belum bisa 100%. Kita melakukan puasa, akan tetapi ya mungkin kita masih suka menggunjing keburukan orang lain. Kita berpuasa, akan tetapi hanya makan dan minumnya berpuasa. Ya kita berpuasa, kita melihat, ya, kemaksiatan baik melalui media televisi maupun media HP. Nggih napa mboten napa tengrika mboten nggih? Ini. Iya. Ketika kita berpuasa, ya, kita melihat televisi, melihat aurat wanita. Kira-kira dosa napa ora dosa? Misalnya puasa ganjarannya 10, ya, itu mipil dikurangi. Ini yang dimaksudkan orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Ada juga mereka yang lebih rendah lagi, mereka menjalankan syariat agama Allah ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Salat nyong masing penting salat, ya, ora perlulah salat nang masjid kesuwen. Apa maning ngger imane Pak Kustiono suwen kae. Jegelem. Kabeh. Iya, itu banyak, ya. Ini termasuk diantara mereka menganiaya dia. Maksudnya apa? Tera eman pahala salat wajib ke masjid itu adalah 27 kali lipat daripada salat sendiri. Kadar Arab tebay 17 juta bae si mending sing juta. Ini kan namanya zalim kepada diri sendiri. Ini maksudnya seperti itu. Ya. Berapa banyak orang itu mengorbankan, ya, mengorbankan daripada salat duhur berjamaah yang pahalanya gede, alah nyoma ngodenin kayong tanggung nih kurang semending.
Padahal nambah paling umum 10.000 boleh 10.000. Gitu apa nggih? Itu. Ini maksud kita menzalimi diri sendiri. Ya pahala yang sudah di depan mata kita hilangkan, kita biarkan berlalu hanya karena yaitu tadi 10.000 ataupun 100.000 lah gampangan. Itu. Padahal pahala sholat ini sekali lagi nanti ya akan senantiasa kita butuhkan. Lalu yang kedua adalah golongan pertengahan muqtasidun. Allah menggambarkan muqtasidun karena para ulama itu adalah muqtasidun ini orang-orang yang sudah menjalankan sholat sesuai dengan ketentuan standar minimal. Baik laki-laki ya sholatnya sudah di masjid, ya sudah di masjid, sudah berpuasa ya insyaallah ya selesai bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Akan tetapi masih belum mau untuk menjalankan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, mereka beranggapan ajaran zaman dulu kadar sunnah iki, ya orang dilakukan ya orang dosa mbok. Ini pertengahan itu seperti itu. Padahal bagi mereka yang sudah paham sunnah itu kalau tidak dikerjakan rugi. Ini yang pertengahan ini. Mereka menganggap sudah melakukan yang kewajiban akan tetapi hanya melakukan sing wajib tok. Merasa cukup dengan amalan-amalan yang wajib sehingga tidak mau menambah amalan-amalan sunnah. Dan ini jangan menjejakkan seperti itu. Karena kita tidak tahu amalan kita seberapa bagus. Ya, dalam masalah sholat saja Rasulullah menyampaikan berapa banyak orang sholat. Ya, mereka ada yang mendapatkan pahala 1/2 ya. Dari mulai 1/2 di Rasulullah memulainya. Berarti yang lebih dari 50% ya yang mempunyai kalau ulangan ya kalau tes itu nilainya 6 angka ya karena Rasulullah memulai dengan angka separohnya berarti mulai nilainya 5 ada yang oleh 5 ada yang oleh 4 ada yang oleh loro ada yang oleh 1 ana sing babar ini ya ini kaum muslimin secara umum seperti itu kita sholatnya tidak mungkin bisa mencapai nilai yang tinggi. Karena sudah ada masing-masing. Ya hanya orang-orang tertentu, hanya para nabi, hanya para alim, ya alim ulama. Mereka mungkin bisa mencapai nilai dari sholatnya misalnya mencapai 8, 7, 9 dan sebagainya. Kita orang umum, yaitu tadi standarnya paling banter ya 5. Itu pun kalau langgeng, ya artinya pahala sholat tersebut bisa sampai ke akhirat. Karena sekali lagi yang akan kita bahas walaupun mungkin ini baru pembukaan lagi. Setengah jauh kalau saya buat pembukaan. Belum sampai ke mata. Tapi insya Allah kita lanjutkan di kajiannya akan datang ya. Kapan Pak? Besok apa? Oh. Ya gampang ya. Ya insya Allah. Ya. Kita sekali lagi ya belum tentu kita bisa menjaga pahala amal kita sampai kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang menganggap dia sudah beramal sangat banyak ketika di hadapan Allah amalannya hilang semuanya sia-sia. Berapa banyak? Ya, kita harus mengetahui kenapa bisa seperti itu. Ini makanya kelompok yang kedua ini kelompok-kelompok yang muqtasid. Ya, kita jangan mencukupkan, jangan merasa puas dengan amalan-amalan kita. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah bosan. Ya panjenengan doa maring Gusti Allah jangan ngomong mbok Gusti Allah bosan kerumun aja. Gusti Allah tidak pernah bosan. Ya. Mbok kakean pahalane misalnya mbok bingung Gusti Allah goli. Tidak, Allah tidak akan pernah seperti itu. Ya.
Yang terakhir yang paling tinggi adalah orang-orang yang senantiasa mendahului atau berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Di samping menjalankan yang wajib-wajib, dia senantiasa berusaha mengamalkan yang sunnah-sunnah, senantiasa berusaha menjauhi dosa-dosa besar, ya dosa-dosa kecil dijauhi, apalagi dosa-dosa besar. InsyaAllah ya ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, ya dosa-dosa besar kita jauhi, InsyaAllah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil bisa kita hapuskan. Ya kita hapuskan dengan amal-amal harian kita. Salat 5 waktu misalnya, itu akan senantiasa menghapuskan dosa-dosa kecil. Sekali lagi, ya. Dosa-dosa kecil, salat subuh menghapuskan dosa sebelum salat subuh. Nanti salat zuhur akan menghapuskan dosa di antara subuh dan zuhur. Dan berikutnya, salat Jumat juga seperti itu, menghapuskan doa seminggu yang belakang. Nanti Ramadan tahun ini, ya, itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Syaratnya apa? Man shoma ramadanan imanan wa ikhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Syaratnya itu. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala dalam salat. Kalau salatnya sesuai dengan ketentuan. Salat subuh, zuhur, asar akan senantiasa menghapus dosa-dosa kita kalau itu sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh. Puasa kita harus berdasarkan iman dan ikhtisaban dari mulai kita memulai berpuasa. Bagaimana kita melihat bulan Ramadan dan bulan Syawal nanti, itu dinilai oleh Allah. Itu masuk dalam ranah keimanan. Ini, ya. Barang siapa tidak memenuhi kriteria, maka jangan mengharap diampuni dosanya. Dari awalnya saja misalnya tanpa dasar keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin jauh. Makanya jamaah rahimakumullah, kita harus senantiasa meningkatkan ilmu kita. Ya, Allah tabaraka wa taala senantiasa berpesan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal fuada kullu haula'i mas'ulan. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian tahu ilmunya. Sesungguhnya mata, penglihatan, pendengaran, dan hati semuanya dimintai tanggung jawab. Jangan asal melu-melu wong akeh. Harus punya ilmu yang kuat. Kita mau memulai beribadah. Ibadah itu sesuatu yang membutuhkan dalil. Hanya Allah dan Rasulnya yang berhak untuk menentukan. Sementara orang, organisasi tidak ada yang berhak. Yang berhak menentukan bagaimana cara kita beribadah adalah Allah dan Rasulnya. Sekali lagi. Ini yang harus kita paham. Ya, kita berusaha untuk menjadi tingkatan yang paling tinggi. Ya, makanya penting bagi kita semuanya untuk beramal, ya, beramal dan menjadikan amal kita nanti berderajat di akhirat tabaraka wa taala. Ya. Jamaah rahimakumullah. Tembe sedela kaya wis arep jam 6. Ya, enggak apa-apa. Nggih, sedapat lagi. Saya lihat. Ya, terakhir ya. Ada perkataan Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebuah perkataan yang patut kita renungkan. Ya. Secara umum manusia selamat dari neraka. Kenapa dia selamat dari neraka? Itu karena Allah Maha Pengampun. Karena ampunan dari Allah, maka kita bisa selamat dari neraka. Makanya senantiasa kita berusaha untuk berdoa, ya, agar diselamatkan oleh Allah dari neraka. Dan selanjutnya beliau menyatakan bahwasanya manusia masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, bukan karena amal panjenengan banyak, bukan karena panjenengan pintar dan sebagainya. Sekali lagi, selamat dari neraka karena ampunan dari Allah.
dan masuk ke surga karena rahmatnya. Sekali lagi, tanpa rahmat dari Allah, panjenengan tidak mungkin bisa sampai ke sini. Tanpa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan panjenengan untuk terbersit hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka tidak akan mungkin. Ini maksud daripada kita masuk surga hanya karena rahmat Allah. Kita terbebas dari neraka hanya karena Allah melas karo panjenengan. Paham gak? Hanya karena Allah maha penyayang kepada kita. Sehingga kaum muslimin dibebaskan dari api neraka. Lalu kenapa kita harus beramal kalau seperti itu? Amal itu yang nanti akan menentukan level-level kita, tingkatan kita tadi seperti tadi. Di surga, besok di akhirat. Ya, berdasarkan amalan-amalan. Tadi di dunia seperti itu, ada amalan, ada tingkatan dunia. Nanti di akhirat juga seperti itu, tergantung daripada amalan-amalan kita sewaktu di dunia. Jamaah rahimakumullah, kira-kira itu ya untuk muqaddimah daripada kajian sulitnya menjaga pahala amal. Itu masih baru apa tadi pembukaan lagi. Ya setengah jam hanya untuk pembukaan. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan kajian kita. Ya, sebenarnya ini ada door prize ini dari Mas Sidno. Ada 2 buah buku, ada 2 buah apa ini? Songkoknya Mas. Kupluk ya, kupluk. Tapi simpan dulu Mas, nanti ketika waktunya cukup nanti saya kasih lagi. Biar kumpulkan dulu. Ya, karena ini waktunya sudah mendekati, ya tinggal 5 menit. Apa mau dibagi Mas? Iya. Boleh deh. Masih 5 menit, masih cukup lama nggih? Jamaah kaum muslimin ada door prize ini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Berarti kalau door prize gitu, akan saya kasih buku. Iya, kasih buku sama songkok ini. Ya, terutama ini anak-anak ini. Ya, ya. Pertanyaannya mudah saja. Ya, sebutkan tadi yang saya sampaikan 3 kelompok kaum muslimin. Ya, yang saya sampaikan, yang disampaikan di dalam Al-Quran, kelompok kaum muslimin 3 tingkatan. Monggo, siapa yang sakit akan saya berikan buku ini. Monggo, boleh laki-laki dulu, boleh apalah perempuan, boleh. Ada yang bisa menjawab? Ini bukunya ada buku Takwa Jalan Menuju Sukses Abadi. Penulisnya Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dan juga ada Birrul Walidain, cara berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang bisa? Bapak-bapak? Kelalen kabeh? Alhamdulillah, berarti si manusiawi. Ya tadi ada adzalimul nafsi, orang yang menganiaya diri sendiri. Yang kedua yang kelompok muqtasidun, yang pertengahan. Yang ketiga ada yang kelompok sabiquna bil khairat, orang yang bersegera dalam kebaikan. Itu 3 kelompok tadi. Ya, tidak mengapa yang namanya sudah tua ke kadang-kadang kemutannya terasi karo lombok gini betul. Itu yang lebih mudah, coba kita menjalankan puasa Ramadan berdasarkan perintah dari Allah. Sebutkan perintahnya dan hafal dibacakan Al-Qur'annya. Monggo, siapa yang bisa? Perintah dasar, perintah berpuasa di bulan Ramadan. Ayo, anak-anak harus bisa ini. Ibu-ibu ada yang bisa? Suratul Baqarah ayat 183. Ya coba, yang hafal. Silakan. Anak-anak dulu. Oh, Bapak ya boleh. Monggo, Pak. Alhamdulillah. Ya, subhanallah. Alhamdulillah, ya.
Pinter berarti ya. Moga ini salah satu. Masih punya orang tua? Ini aja tak Pak. Moga. Ya, yang pertanyaan berikutnya barangkali limit ya. Iya. Ya kita simpan dulu Mas limit, ternyata waktunya sudah tinggal 2 menit. Tapi enggak apa-apa nggih. Ya mudah-mudahan nanti siang yang seperti ini aja Mas, nanti kita lanjut tanya. Hari apa di sini mungkin? Hari Minggu biasanya. Mungkin saya lanjut nggak apa-apa. Iya, malam Seninnya. Oke. Nah, Bang, Pak Marjo, saya lanjut malam Senin. Ya karena materinya banyak. Oke. Ya mudah-mudahan saya diberi kesehatan, G. Saya mengharapkan ya ini yang muda-muda tampil aja mengenal wong tua baik, nggih. Saya ya belum tentu akan hidup sedina maning, ora tentu nggih. Nanti kalau tidak ada yang meneruskan ya monggo semuanya belajar yang muda-muda. Kita akhiri dulu karena waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.